Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan sistem ekskresi. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Askar Rahmatul, Dian Winarni, Fadila Nurlaili, Ulfi Nikmatul Fitria, dan juga Wahyu Majidatul Nuraini. Nah, yang pertama yaitu sistem ekskresi pada manusia. Setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Nah, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh tersebut disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh, karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Sistem ekskresi pada manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Apakah fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Nah, berikut adalah gambar ginjal. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal pada gambar A. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah pada gambar B. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Apabila sebuah ginjal dipotong lintang, maka akan tampak 3 lapisan, seperti pada gambar C. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal, di bawahnya terdapat medula renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Perhatikan gambar D. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal, karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan. Sebuah nefron terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau disebut dengan tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Perhatikan gambar selanjutnya agar kamu dapat melihat struktur badan Malpighi dengan lebih jelas. Nah, berikut adalah gambar dari badan Malpighi. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus kolektivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selanjutnya adalah 3 tahap pembentukan urin. Ketiga tahap tersebut adalah tahap filtrasi, tahap reabsorpsi, dan tahap augmentasi. Tahap pertama yaitu tahap filtrasi.
Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Dapat dilihat pada gambar yang pertama, glomerulus terdapat pada badan Malpighi. Pada tahap ini, darah masuk melalui arteri aferen menuju ke glomerulus. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat atau cairan hasil penyaringan. Zat-zat yang keluar dari pori-pori kapiler dapat dilihat pada gambar yang paling kanan, yaitu filtrat tersebut tersusun atas urobin, urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman yang terdapat pada badan Malpighi. Kemudian darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di dalam kapsula Bowman tersebut disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Tahap kedua yaitu tahap reabsorpsi. Urin premier yang terbentuk pada tahap filtrasi yang disimpan dalam kapsula Bowman masuk ke tubulus proksimal. Bisa dilihat pada gambar tubulus proksimal, yaitu saluran yang berwarna merah muda. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Penyerapan kembali zat-zat ini disebut dengan reabsorpsi. Zat-zat yang diserap kembali oleh tubuh diantaranya glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang diangkut dalam sel kemudian masuk ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, yaitu lengkung yang berbentuk huruf U warna merah muda yang kemudian menuju ke tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah tercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan dari dalam kandung kemih.
tekanan pada kandung kemih. Ini disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot kandung kemih. Akibatnya, kontraksi ini urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Sistem ekskresi pada manusia yang selanjutnya adalah kulit. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran dari berbagai jenis kuman dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Perhatikan gambar di samping. Kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan epidermis atau kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar, menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Lapisan dermis atau kulit jangat terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebacea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak, sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Sistem ekskresi pada manusia yang selanjutnya adalah pada paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Masih ingatkah kamu apa yang dikeluarkan paru-paru selama kita bernapas? Bagaimana pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus? Coba kalian perhatikan pada gambar di atas. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida atau CO2 untuk dikeluarkan bersama uap air. Reaksi kimia tersebut secara ringkas dapat kita tulis sebagai berikut. C6H12O6 yaitu glukosa ditambah O2 yaitu oksigen akan menghasilkan karbon dioksida ditambah dengan uap air.
Selanjutnya, hati. Selain berperan sebagai sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 120 karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Perhatikan gambar di bawah ini. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan strekobilin sebagai pigmen coklat pada fases. Organ hati juga berfungsi mengubah amonia atau NH3 yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam tubuh akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Sistem ekskresi tidak hanya pada manusia, tapi sistem ekskresi juga ada pada hewan. Berikut adalah beberapa sistem ekskresi pada hewan. Yang pertama ada sistem ekskresi serangga. Yang kedua sistem ekskresi pisces. Dan yang ketiga sistem ekskresi amfibi serta sistem ekskresi aves. Sistem ekskresi serangga. Alat ekskresi pada serangga contohnya adalah belalang. Contoh ekskresi pada belalang berada pada malpighi seperti gambar di samping. Badan malpighi berbentuk bulu-bulu halus yang terikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buang diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal lalu masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama fases dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Baik, yang selanjutnya adalah sistem ekskresi pisces atau ikan. Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Nah, setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Nah, ikan memiliki bentuk jaringan yang berbeda sebagai bentuk untuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Pada ikan air tawar, kondisi lingkungan sekitar yang hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda pula.
Ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air dalam tubuhnya akan cenderung mengalir keluar lingkungan sekitar melalui insang, mengikuti perbedaan tekanan osmotik. Ikan air laut tidak memiliki gelombang lurus, sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala yang kecil. Oleh karena itu, ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi atau menghilangkan kadar garam dan melepaskannya lewat insang, dan menghasilkan sedikit urin. Urin yang dihasilkan akan dikeluarkan melalui lubang di dekat anus. Hal ini berbeda dengan pengeluaran urin dari ikan Chondrichthyes, misalnya hiu. Ikan hiu mengeluarkan urin melalui seluruh permukaan kulitnya. Yang selanjutnya adalah sistem ekskresi amfibi atau katak. Tipe ginjal pada amfibia adalah tipe ginjal opistonefros. Katak jantan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu dan berakhir di kloaka. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada katak betina. Ginjal pada katak seperti halnya pada ikan juga menjadi salah satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya. Kulit amfibia yang tipis dapat menyebabkan amfibia kekurangan cairan jika terlalu lama berada di darat. Begitu pula jika katak berada terlalu lama dalam air tawar, karena air dengan sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Katak dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika berada dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Namun, kadang kandung kemih katak dapat dengan mudah terisi air. Air tersebut dapat diserap oleh dinding kandung kemihnya sebagai cadangan air ketika katak berada di darat untuk waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah sistem ekskresi aves atau burung. Burung memiliki ginjal dengan tipe metanefros. Burung tidak memiliki kandung kemih sehingga urin atau fesisnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresi juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah nefron yang dimiliki oleh ginjal burung. Setiap 1 mm kubik ginjal burung terdapat 100-500 nefron. Jumlah tersebut hampir 100 kali lipat jumlah nefron pada manusia. Jenis burung laut juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang bermuara pada ujung matanya. Hal tersebut untuk mengimbangi pola makannya yang memangsa air laut dengan kadar garam tinggi. Gangguan pada sistem ereksi manusia. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uramia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau ademia. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau penyakukan ginjal. Yang kedua yaitu batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat bentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvalis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan air, serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup
air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium sangat tinggi pada garam dan dapat memicu bentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat dikeluarkan melalui urin, tapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Batu ginjal berukuran besar diperlukan operasi untuk mengeluarkannya. Yang ketiga yaitu jerawat. Jerawat atau acne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormon yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan yang berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan, serta menjaga aktivitas tubuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.